Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dimana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan suci ini, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, puasa merupakan bentuk ibadah yang telah disyariatkan sejak umat-umat Nabi terdahulu. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang menarik untuk kita telaah bersama tentang ibadah ini ialah target akhir dari ibadah ini, yaitu kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana yang tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum yang 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, takwa. Apa itu takwa, saudara? Takwa merupakan kepatuhan terhadap Allah dan meninggalkan semua larangannya. Nah, dengan adanya puasa sebagai media menghantarkan kita kepada ketakwaan ini, minimal dapat kita ambil dalam ibadah itu sendiri. Di antaranya, puasa merupakan mengosongkan perut dengan menghindarkan makanan dan minuman. Nah, perut yang kosong akan mengakibatkan kita kekurangan energi dan menyebabkan tubuh kita menjadi lemah dalam seharian. Nah, ini mengajarkan kita, saudara, bahwa apa? Bahwa kita masih memiliki ketergantungan terhadap makanan dan minuman. Dan setiap yang memiliki ketergantungan, pada hakikatnya ia tidak sempurna. Maka dengan demikian, tidak pantas kita mengagung-agungkan diri, tidak pantas kita membangga-banggakan diri. Karena apa? Karena kita masih bergantung terhadap makanan dan minuman. Terlebih-lebih lagi, kita tidak layak untuk mempertuhankan hasil karya cipta manusia. Karena apa? Karena hasil karya cipta manusia itu memiliki ketergantungan terhadap manusia maupun makhluk lain. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, Bu, Pak, mumpung kita masih berada di bulan suci ini, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan di mana Allah bukakan pintu surga dengan selebar-lebarnya dan Allah tutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Jadi jangan sia-siakan bulan ini, Pak. Karena apa? Karena setiap kali kita beramal di bulan ini, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita bermaksiat pada bulan ini, maka dosa kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita isi bulan ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Nah, ada sepotong kisah yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang melakukan ibadah puasa. Lalu ketika itu datang seseorang kepada beliau. Lalu orang tersebut bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan, mengapa Anda berlapar-laparan sedangkan Anda menguasai kekayaan di bumi?" Lantas apa jawab Nabi Yusuf alaihissalam? "Karena aku takut kenyang lalu melupakan yang lapar." Begitu tegas beliau. Nah, jadi dari sepotong kisah di atas dapat kita ambil kesimpulannya bahwa dengan berpuasa akan mendorong kita menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Dengan kita berpuasa, Pak, kita akan merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Dengan kita berpuasa, Bu, kita tidak akan semena-mena terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita berpuasa dengan keikhlasan hati, dengan keridhaan diri.
Dan marilah kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan amalia Ramadan. Semoga Allah melimpahkan inayah dan petunjuk-petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.